Tutmosis ketiga atau Fir'aun ke-6 dari dinasti ke-18 kerajaan Mesir kuno menggambarkan mereka sebagai seekor unggas sakral yang bisa bertelur setiap hari. Penganut Zoroastrianisme memandang mereka sebagai roh yang tangisannya menceritakan pertarungan antara kegelapan dan cahaya. Bangsa Romawi membawa mereka dalam kampanye militer untuk meramalkan keberhasilan pertempuran di masa depan. Beberapa kepercayaan lama di Indonesia meyakini mereka sebagai penghubung alam gaib dan dunia nyata, yang mati dan yang hidup. Sekarang, unggas ini masih menempati posisi penting meski kurang terhormat di piring makan kita. Dan ini adalah cerita perjalanan ternak lugu bernama ayam, tentang bagaimana populasi mereka yang begitu besar karena hasrat manusia kini benar-benar ada dalam dimensi yang berbeda. Ayam modern sebagian besar merupakan keturunan dari ayam hutan merah atau galus-galus dan sebagian dari 3 spesies lain yang berkerabat dekat. Semuanya berasal dari wilayah di sekitar India dan Asia Tenggara. Tanaman bambu di kawasan ini yang hanya menghasilkan buah dalam jumlah besar setiap beberapa dekade sekali adalah sumber makanan yang benar-benar mempengaruhi perkembangan signifikan ayam liar paling awal. Kemampuan unggas ini untuk bertelur setiap hari mungkin telah berevolusi untuk memanfaatkan momen langka ini, sehingga meningkatkan populasi mereka ketika makanan melimpah. Selain itu, kedekatan ayam hutan merah dengan manusia yang paling utama adalah disebabkan karena tersedianya makanan yang bersumber dari ladang pertanian seperti padi kering dan millet. Hal ini merupakan sesuatu yang dapat dieksploitasi manusia secara konsisten, dan lemahnya kemampuan terbang ayam serta sedikitnya ruang gerak yang mereka perlukan membuat ayam mudah ditangkap dan dipelihara. Domestikasi awal ayam setidaknya terjadi sekitar 5.000 sampai 7.000 tahun yang lalu. Teori umum yang paling populer menyebutkan bahwa wilayah lembah sungai Indus di India Barat dan Pakistan serta Yunan di Cina memainkan peran penting dalam bentukan awal domestikasinya. Hal ini terutama terkait dengan perburuan dan lahan pertanian. Secara garis besar, unggas ini awalnya hanya dipelihara sebagai hewan untuk keperluan ritual keagamaan. Kebudayaan paling awal di Asia memang tidak ada yang menjelaskan secara spesifik tentang ayam yang digunakan untuk konsumsi, karena unggas memang kebanyakan dikaitkan sebagai hewan sakral. Sementara migrasi dari wilayah Yunan yang meskipun meragukan, diduga berperan besar dalam meningkatkan status domestikasi ayam yang terbilang sangat rumit di wilayah-wilayah seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Indonesia. Mungkin karena dipengaruhi perluasan lahan pertanian, migrasi kelompok manusia, kebutuhan akan sumber makanan, pengaruh iklim, dan sebagainya. Pada sekitar milenium kedua sebelum Masehi, ayam memulai perjalanannya ke Timur Tengah dan kemudian Afrika. Hipotesis kemunculan ayam di Timur Tengah dan Afrika diperkuat dengan catatan akhir suku Nabatean dan tulisan dari dinasti Fir'aun pertengahan di Mesir kuno, yang keduanya menuliskan bahwa ayam adalah hewan yang sama sekali baru. Sama seperti di Asia, domestikasi awal ayam di sana juga identik dengan ritual keagamaan, atau mereka dijinakan sebagai hewan eksotis dan hewan aduan untuk ditempatkan dalam kandang milik bangsawan dan keluarga kerajaan. Namun di Mesirlah babak baru dalam sejarah ayam dimulai. Di tahap ini, orang Mesir mulai menghargai telur dan daging ayam sebagai makanan yang nikmat dan tentu saja bermanfaat. Status ayam segera berubah dari hewan eksotis dan sakral menjadi hewan yang menghasilkan makanan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun ketika seekor ayam betina mengerami telur secara alami, ia akan berhenti bertelur dan mengerami 6 telur atau lebih selama 21 hari. Tentu, dengan cara alami ini, perkembangan ayam akan berlangsung sangat lambat. Untuk mempercepat perkembangbiakan ayam, pada pertengahan milenium pertama sebelum Masehi, orang Mesir telah belajar mengerami telur ayam secara artifisial. Mereka awalnya menempatkan telur dalam keranjang di atas abu panas atau kotoran hewan, dan dari sinilah sejarah inkubator telur pertama tercipta. Banyak aspek kebudayaan Mesir yang mengesankan, termasuk matematika, pembuatan papyrus, seni, dan penetasan telur. Aristoteles adalah orang pertama yang menyebutkan inovasi terakhir tersebut dengan menulis bahwa di Mesir telur ditetaskan secara spontan di dalam tanah dengan cara dikuburkan pada tumpukan kotoran. Namun 200 tahun kemudian, sejarawan Diodorus Siculus menjelaskan bahwa penetasan telur di Mesir dilakukan dengan cara yang lebih sistematis dan sangat tertata.
Aristoteles dan Diodorus mengacu pada inkubator telur Mesir, sebuah sistem kuno yang dirancang untuk meniru kondisi ayam betina yang sedang mengeram. Dengan sumber panas dari kotoran sapi atau abu panas ditambah kelembapan dan pergantian telur secara berkala, membuat inkubator dapat menetaskan sebanyak 4.500 telur dalam 2 hingga 3 minggu. Jumlah yang sangat mengesankan pada masanya. Hal ini membebaskan ayam untuk terus bertelur setiap hari, dan makanan yang tadinya merupakan makanan lezat kerajaan atau persembahan keagamaan menjadi makanan umum. Dan seperti kata ahli entomologi Prancis, René Antoine Delmont, Mesir seharusnya lebih bangga dengan penetas telurnya daripada piramidanya. Sekitar waktu yang sama ketika orang Mesir menikmati alat penetas telur mereka, para pedagang Fenisia memperkenalkan ayam ke Eropa, di mana mereka dengan cepat menjadi bagian penting dari ternak di sana. Namun dalam kurun waktu yang lama, di Eropa status ayam yang sakral dan dipuja tetap eksis di samping manfaat kulinernya. Orang Yunani menggunakan ayam aduan sebagai contoh inspirasi bagi prajurit muda, sementara bangsa Romawi menganggap ayam sebagai alat untuk meramal. Selama beberapa abad berikutnya, ayam menemani manusia kemanapun mereka pergi, menyebar ke seluruh dunia melalui perdagangan, penaklukan, dan kolonisasi. Setelah perang antara Inggris dan Cina yang disebut peperangan candu atau perang opium, ayam ras Cina dibawa ke Inggris dan disilangkan dengan ayam Mesir. Hal ini memunculkan fenomena yang disebut hen fever atau the fancy, di mana para peternak di seluruh Eropa berupaya untuk mengembangkan varietas baru dengan kombinasi sifat-sifat tertentu. Pada awal abad ke-20, trio ilmuwan Inggris William Patterson, Edward Saunders, dan Reginald Punnett melakukan persilangan ayam secara ekstensif berdasarkan studi yang telah dilakukan oleh Gregor Mendel tentang pewarisan genetik. Dengan keragaman genetik yang tinggi, ciri yang berbeda, dan dengan jarak yang hanya 7 bulan antar generasi, ayam adalah subjek yang sempurna. Karya ini menghasilkan Punnett Square yang terkenal, yang digunakan untuk menunjukkan genotype yang akan dihasilkan dari perkembangbiakan suatu pasangan tertentu. Sejak itu, berbagai inisiatif pembiakan telah membuat ayam menjadi lebih besar dan lebih berisi, serta memungkinkan mereka menghasilkan lebih banyak telur dibandingkan sebelumnya. Hingga pertengahan abad ke-20 di Amerika Serikat dan Meksiko, proses budidaya ayam untuk daging dan telur secara ekstensif mulai terjadi dan menjadi inisiator budidaya ayam komersil hingga hari ini. Pada akhirnya, bumi dipenuhi oleh hewan lugu ini yang jumlahnya berkali-kali lipat dari jumlah manusia itu sendiri. Pada tahun 2022 diperkirakan ada lebih dari 34 miliar ayam yang dikembangbiakan di seluruh dunia. Jumlah ini belum termasuk populasi ayam liar dan ayam peliharaan seperti ayam kampung.